pemain-pemain ini ada darah kitanya gitu loh. Ada darah kitanya. Dan ini juga pemain yang mohon maaf nih, berinvestasi di dirinya sendiri tanpa kami mengeluarkan biaya apapun, pemerintah PSSI. Dua pemain ini akan dilaporkan ke Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Itu tugas dari Pak Ketua Umum PSSI untuk melaporkan ya, bahwa ini akan ada penambahan pemain. Tentunya perlu ini untuk laporkan agar beliau tahu, karena Pak Prabowo juga sebagai salah satu pembina ya di. Kalau menurut hemat saya teman-teman, bahwa menaturalisasi pemain itu tidak ada salahnya. Ya, karena kita tahu bahwa negara-negara lain, apakah itu di kawasan Asia Tenggara, Asia, bahkan Eropa, itu juga melakukan naturalisasi. Untuk apa? Untuk menambah kekuatan di tim nasional mereka masing-masing. Proyek naturalisasi jalan terus demi timnas juara Piala Asia. Erick Thohir akan tambah 2 striker Grade A, Joel Piroe dan Erling Haaland. Langkah besar kembali digerakkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Setelah berbagai dinamika di tubuh tim nasional Indonesia usai kegagalan di babak kualifikasi Piala Dunia, kini fokus besar diarahkan pada satu target utama, menjuarai Piala Asia 2026. Demi mewujudkan impian besar itu, proyek naturalisasi yang sempat menjadi perdebatan kembali dijalankan dengan skala yang lebih ambisius. Kini, kabar yang beredar di lingkungan sepak bola nasional benar-benar menggemparkan. 2 striker kelas dunia disebut akan masuk dalam radar naturalisasi Indonesia, Joel Piroe dan Erling Haaland. 2 nama ini langsung menciptakan gelombang antusiasme luar biasa di kalangan supporter Garuda. Sejak menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir telah menunjukkan visi besar untuk mengubah wajah sepak bola Indonesia. Ia ingin menjadikan timnas bukan hanya kuat di Asia Tenggara, tetapi juga disegani di Asia dan dunia. Keberhasilan Indonesia mencapai babak keempat kualifikasi Piala Dunia menjadi sinyal bahwa kekuatan Garuda mulai diperhitungkan, meski langkah mereka sempat terhenti. Erick tidak ingin pencapaian itu menjadi puncak sementara. Ia ingin membangun kontinuitas, dengan pondasi kuat mulai dari pembinaan usia muda, profesionalisasi kompetisi, hingga peningkatan kualitas individu pemain. Dalam kerangka besar itu, naturalisasi dianggap sebagai strategi pelengkap, bukan solusi instan. Dalam beberapa tahun terakhir, posisi striker memang menjadi salah satu titik lemah timnas Indonesia. Meski banyak pemain muda potensial bermunculan, seperti Rafael Struijk dan Hoki Caraka, konsistensi penyelesaian akhir masih menjadi masalah besar. Dalam laga-laga penting, peluang emas sering terbuang karena kurangnya naluri membunuh di depan gawang. Erick Thohir bersama tim pelatih menyadari bahwa untuk bersaing di level Piala Asia, Indonesia membutuhkan striker dengan level dan pengalaman berbeda, pemain yang terbiasa menghadapi pertahanan kuat dan bisa mencetak gol dari situasi apapun. Karena itu, nama-nama besar seperti Joel Piroe, yang kini bermain di Premier League, dan Erling Haaland, bintang Manchester City, mulai masuk dalam radar ambisi besar tersebut. Joel Piroe adalah penyerang dengan gaya khas Belanda, cerdas membaca ruang, efisien dalam penyelesaian, dan mampu bermain dalam berbagai sistem. Dengan darah keturunan Indonesia dari garis keluarga ibunya, Piroe sudah lama masuk radar PSSI sejak era Sintayong. Namun, baru kali ini proses naturalisasinya benar-benar disiapkan secara serius. Piroe sendiri dikenal sebagai sosok yang kalem dan fokus. Ia bukan tipe pemain yang banyak bicara, tetapi kontribusinya di lapangan selalu signifikan. Di klubnya, ia menjadi andalan dalam mencetak gol dari berbagai situasi, baik open play maupun bola mati. Dengan usianya yang masih produktif, ia diyakini bisa menjadi tumpuan jangka panjang bagi lini depan Garuda. Jika naturalisasinya rampung, kombinasi antara Piroe dan striker lokal seperti Rafael Struijk bisa menjadi duet yang mematikan. Bayangkan Piroe yang berperan sebagai target man didukung pemain sayap cepat seperti Marcelino Ferdinand dan Sadil Ramdhani, kekuatan ofensif timnas Indonesia bisa meningkat drastis. Kabar keterlibatan nama Erling Haaland dalam proyek naturalisasi tentu terdengar seperti mimpi bagi banyak orang. Namun,
menurut rumor yang berkembang, langkah ini bukan sekadar fantasi. Ada pembicaraan informal antara pihak tertentu yang menghubungkan hubungan diplomatik dan kerjasama sepak bola antara Indonesia dan Norwegia. Haaland dikenal sebagai mesin gol terbaik di dunia saat ini. Jika benar proses ini bisa direalisasikan, meski sekadar peluang kecil, kehadirannya akan membawa dampak luar biasa, tidak hanya di level permainan, tetapi juga citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Secara simbolis, langkah ini juga akan menunjukkan bahwa Indonesia sedang berani bermimpi besar. Meski mustahil secara logika bahwa seorang superstar sekelas Haaland akan mengenakan seragam merah putih, ide besar seperti ini mencerminkan semangat baru, bahwa Indonesia tak lagi mau dianggap kecil. Proyek besar seperti ini tentu tidak bisa berjalan tanpa dukungan pemerintah. Kementerian Pemuda dan Olahraga, melalui koordinasi dengan PSSI, disebut sudah menyiapkan jalur percepatan administrasi naturalisasi bagi pemain yang dinilai layak. Erick Thohir juga disebut telah melakukan pembicaraan dengan sejumlah kementerian untuk memastikan tidak ada hambatan hukum maupun diplomatik. Antusiasme publik pun luar biasa. Media sosial dipenuhi komentar penuh semangat, meme, dan doa agar langkah ini benar-benar terwujud. Banyak yang menilai, dengan campuran pemain keturunan dan lokal yang solid, Indonesia punya potensi besar menjadi juara Asia. Namun, sebagian kalangan tetap mengingatkan agar proses ini tidak melupakan pembinaan pemain muda. Naturalisasi boleh, tapi jangan sampai mengorbankan pemain lokal. Harus ada keseimbangan, ujar salah satu pengamat sepak bola nasional. Erick Thohir tampaknya memahami kekhawatiran itu dan memastikan bahwa proyek ini bersifat jangka pendek untuk memperkuat kompetisi di level internasional, sementara pembinaan jangka panjang tetap berjalan. Strategi menuju Piala Asia. Dengan target juara Piala Asia 2026, PSSI telah menyiapkan rencana matang. Timnas akan menjalani serangkaian FIFA Matchday untuk menguji formasi baru dan meningkatkan chemistry antar pemain. Jika naturalisasi Joel Piru bisa diselesaikan pada awal tahun depan, maka ia berpeluang debut pada Maret tahun 2026 dalam laga uji coba menghadapi Jepang atau Australia. Sementara itu, rencana jangka menengah mencakup peningkatan kualitas staf pelatih, penambahan fasilitas latihan bertaraf internasional, serta kolaborasi dengan klub-klub luar negeri. Beberapa klub Eropa bahkan disebut bersedia menjalin kerjasama untuk mengirimkan pemain muda Indonesia berlatih di akademi mereka. Erick Thohir menginginkan semua langkah ini terintegrasi. Ia ingin timnas Indonesia tidak hanya kuat dalam satu turnamen, tetapi menjadi kekuatan permanen di Asia. Kita punya potensi besar, dan ini waktunya kita buktikan, tegasnya dalam beberapa kesempatan. Dampak sosial dan citra nasional. Keberhasilan proyek naturalisasi akan memberikan dampak luas di luar lapangan. Citra Indonesia sebagai negara sepak bola yang modern dan berani berinovasi akan meningkat. Apalagi jika pemain sekelas Joel Piru atau bahkan Haaland benar-benar berseragam Garuda, maka perhatian dunia akan tertuju pada Indonesia. Hal ini akan membuka peluang ekonomi baru, seperti sponsor, hak siar, hingga peningkatan nilai liga domestik. Klub-klub Liga 1 pun akan terdorong